Kita semua kan pengennya berbuat baik ya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau cara kita berbuat baik selama ini ternyata salah? Nah, pembahasan kali ini bakal menantang banget asumsi-asumsi kita soal gimana caranya bikin perbedaan di dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak nusuk ini ya. Coba bayangin deh, Anda nyumbang atau jadi relawan. Niatnya tulus banget pengen bantu. Tapi, gimana kalau pada akhirnya apa yang Anda lakukan itu nggak bawa perubahan apa-apa? Atau malah bikin situasinya jadi lebih buruk? Biar lebih kebayang, kita lihat satu cerita nyata deh. Sebuah ide yang di atas kertas kelihatannya wah brilian banget. Konsepnya tuh simple tapi keren banget. Jadi anak-anak main komedi putar, terus energi dari putarannya itu dipakai buat mompa air bersih. Ini kan kayak nyelesain dua masalah sekaligus ya. Butuh air bersih sama anak-anak butuh tempat main. Solusi yang kedengarannya sempurna. Dan bener aja, semua orang suka. Penemunya sendiri, Trevor Field, bilang kalau para donatur besar, bahkan sekelas CEO AOL waktu itu, langsung jatuh cinta begitu lihat alat ini bekerja. Ya iyalah, siapa coba yang nggak suka ide kayak gini? Wah, udah deh, proyek ini kayaknya sukses besar, dapat penghargaan dari Bank Dunia, dapat dana jutaan dolar, rencananya mau dipasang di ribuan tempat di seluruh Afrika. Playpump ini jadi kayak simbol inovasi yang keren banget dalam dunia kemanusiaan. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Setelah dipasang, ternyata banyak pompa yang rusak dan akhirnya nggak dipakai lagi. Kenapa? Ternyata anak-anak kan nggak mungkin main terus-terusan seharian buat menuhin kebutuhan air satu desa. Jadinya para ibu yang harus muterin komedi putar. Dan itu jauh lebih berat daripada pakai pompa tangan biasa. Niat baik yang luar biasa ketemu sama kenyataan pahit di lapangan. Kegagalan Playpump tadi ngajarin kita satu hal penting. Solusi yang kelihatannya keren dan bagus di hati belum tentu efektif. Jadi sekarang kita coba lihat pendekatan yang lain. Mungkin kedengarannya jauh lebih ngebosenin, tapi hasilnya luar biasa. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya Playpump, inovatif, seru, menggugah emosi. Di sisi lain, kita punya sesuatu yang, ya ampun, sederhana banget, pil cacing. Sama sekali nggak seksi kan? Tapi kita lihat deh buktinya. Ada seorang ekonom namanya Michael Kramer. Dia ini nggak mau pakai asumsi atau intuisi. Dia pakai metode ilmiah yang paling ketat, yang biasanya dipakai buat nguji obat-obatan baru. Intinya, jangan nebak-nebak, tapi tes langsung buat lihat apa yang beneran berhasil. Dan hasilnya, waktu dia nguji program pemberian obat cacing gratis di sekolah-sekolah di Kenya, hasilnya tuh wah luar biasa. Ternyata, program simple ini berhasil nurunin angka absensi siswa sampai 25%. Anak-anak yang tadinya sering sakit-sakitan karena cacingan, sekarang jadi bisa sekolah lagi. Dan yang lebih bikin melongo lagi, biayanya cuma butuh 5 sen untuk bikin seorang anak bisa dapat 1 hari tambahan di sekolah. Ini bukti telak kalau solusi yang paling efektif itu seringkali bukan yang paling heboh, tapi justru yang paling simple dan ya ngebosenin. Oke, jadi poin kuncinya adalah bukti itu jauh lebih penting daripada perasaan atau intuisi. Sekarang, yuk kita coba pakai logika yang sama buat ngukur seberapa besar sih kekuatan kita buat bantu orang lain. Coba, saya mau nanya deh. Kalau semua orang di dunia ini diurutin dari yang paling miskin sampai paling kaya, kira-kira pendapatan Anda ada di posisi mana? Kebanyakan orang di negara maju itu nebaknya mungkin di 70 atau 80% teratas. Kenyataannya gimana? Nah, ini yang bikin kaget. Kalau Anda punya pendapatan standar aja di negara maju, kemungkinan besar Anda itu ada di 1% atau 5% orang terkaya di dunia. Gila kan? Kita sering banget nggak sadar seberapa beruntungnya kita secara finansial kalau dilihat dari skala global. Ada konsep ekonomi yang bisa ngejelasin kenapa kekuatan kita buat bantu itu gede banget. Gini deh gampangnya, ngasih 100 ribu rupiah ke seorang miliarder, ya nggak ada artinya buat dia. Tapi buat orang yang hidupnya cuma dengan 30 ribu rupiah sehari, uang segitu bisa berarti banget. Nilainya beda jauh. Ini contoh nyata yang benar-benar buka mata. Dengan uang sekitar 50 ribu dolar, kita bisa melatih 1 anjing pemandu untuk 1 orang tunanetra di Amerika. Tapi, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa nyembuhin sekitar 500 orang dari kebutaan karena penyakit trakoma di negara berkembang. Pilihannya bukan antara membantu atau tidak, tapi soal seberapa besar dampak kebaikan yang bisa kita ciptakan. Nah, cara mikir kayak gini bisa juga loh kita pakai buat salah satu keputusan terbesar dalam hidup kita,
yaitu karir. Pasti kita semua pernah dengar nasihat ini kan? Follow your passion. Kedengerannya bagus banget, memotivasi, pokoknya positif. Tapi, apa itu beneran nasihat yang paling efektif? Kalau kita lihat datanya, ternyata ada nggak nyambung. Ada studi yang nunjukin kalau sebagian besar mahasiswa itu punya passion di bidang olahraga, musik, dan seni. Masalahnya, pekerjaan di bidang-bidang itu cuma sekitar 3% dari total lowongan kerja yang ada. Jadi, kalau semua orang cuma ngikutin passion, persaingannya bakal super ketat di bidang yang sangat sempit itu. Sekarang kita lihat alternatif yang radikal, earning to give atau bekerja untuk memberi. Idenya gini, gimana kalau cara terbaik buat bikin perbedaan itu bukan dengan kerja langsung di LSM, tapi malah milih kerjaan yang gajinya gede, meskipun nggak nyambung sama kegiatan amal, lalu sebagian besar gaji itu kita sumbangin ke program-program yang udah terbukti paling efektif. Coba pikirin deh, satu orang bankir investasi yang nyumbangin setengah gajinya, mungkin bisa ngebiayain gaji 5 pekerja kemanusiaan di lapangan. Dampaknya bisa jauh lebih besar kan? Semua ini, pada akhirnya, ngebawa kita ke sebuah kesimpulan dan cara pandang yang benar-benar baru dalam melihat usaha kita buat berbuat baik. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah belajar kalau niat baik itu harus banget dibarengi sama akal sehat dan bukti. Kita juga jadi sadar kalau kita punya kekuatan yang luar biasa besar buat bantu orang lain. Dan yang paling penting, cara-cara yang paling efektif itu seringkali justru yang nggak kepikiran sama kita. Jadi, mungkin udah saatnya kita mengubah pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri. Bukan lagi sekedar apakah saya sudah berbuat baik, tapi apakah saya sudah melakukan kebaikan terbesar yang saya bisa dengan semua yang saya punya, waktu, uang, dan karir saya. Nah, itulah tantangan yang sesungguhnya.